LGBT tidak akan pernah musnah dari dunia ini. Mereka dijaga, dipelihara oleh elit global. Terima kasih elit global. Terima kasih kaum gay, goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ngops dimanapun berada, semoga selalu sehat dan sukses selalu. Hidup adalah sebuah pilihan, tapi dari sekian banyak pilihan, selain jangan bundir, jangan murtad, boya, ayolah janganlah gay, janganlah jadi kaum LGBT. Ada terlalu banyak pilihan-pilihan yang lebih baik yang bisa lu pilih ketimbang pilihan yang gue sebutin tadi. Jadi gini guys, beberapa waktu lalu gue lagi scroll YouTube. Seperti biasa gue lagi mencari inspirasi. Tiba-tiba gue dapet, entah gimana ceritanya gue bisa dapet berita dari Tribun News, media terpercaya kita. Tribun News memberitakan di beranda gue ada puluhan lelaki tampan, bertato, berbadan atletis tanpa busana, aka bugil, di dalam satu kamar hotel. Ngapain mereka kira-kira? Main Uno kah? Main Ludo? Main Karambol? Push rank? Mini turnamen gitu yang kalah telanjang gitu? Positive thinking aja guys. Tapi ternyata enggak dong. Mereka party guys. Party gay. Nggak perlu dibayangkan apa yang mereka lakukan di dalam sana. Puluhan orang, bukan 1, 2, 3, puluhan, segitu banyaknya guys, tanpa busana, cowok semua guys. Jijik gue sih sebenarnya guys, tapi udah lah. Di sini gue bukan ingin menceritakan lebih detail, gue bukan ingin memberitakan lebih jauh seperti apa kasusnya, apa yang mereka lakukan di sana. Gue nggak terlalu peduli. Biarlah itu jadi bagian para media-media berita. Buat yang belum tahu, Ngopslah itu konten apa sih? Jadi gini guys, Ngopslah adalah konten dimana kita akan bertukar sudut pandang. Gue akan menyampaikan sesuatu yang rasanya cukup menarik untuk gue sampaikan. Dari POV gue, dari sudut pandang gue. Ngalir aja seperti teman ngopi di tengah malam, dan gue berusaha tetap ada isinya. Woi. Jadi gini guys, ngomongin soal kaum gay ya, kaum LGBT, kita perlu kilas balik jauh ke zaman Nabi Lut, zaman dimana nenek moyang mereka, nenek moyang kaum gay, kaum Sodom, sudah diazab langsung oleh Tuhan, dikasih hujan api dia, hujan batu api, musnah. Lalu sejarah terulang, ada Pompei, dialiri gunung meletus, musnah jadi abu, jadi patung, jadi batu. Tapi sampai sekarang kaum-kaum ini masih aja ada, masih aja lestari. Mereka tidak pernah bisa dihapuskan.
mereka tidak bisa dimusnahkan, bahkan azab Tuhan sekalipun tidak serta-merta membuat mereka kapok, tidak serta-merta membuat mereka sadar. Bahkan belakangan mereka makin pede tampil di halayak ramai, membanggakan dirinya, membanggakan kaumnya, berpayungkan hak asasi manusia dengan slogan love is love, cinta adalah cinta, membuat mereka seperti ya sholat gitu. Ini pilihan hidup gua, apakah ini salah? Ini pilihan hidup gua, hargai pilihan hidup gua. Seperti yang sudah gue singgung sebelumnya guys, kaum gay, kaum LGBT ini dari zaman dulu diazab udah, tapi tidak juga punah, tidak juga musnah. Mereka tetap ada. Bahkan sekarang mereka semakin menunjukkan eksistensinya dengan penuh bangga. Dan ini menimbulkan sebuah kecurigaan. Nah inilah dia. Inilah poin yang ingin gue sampaikan. Ya ini mah kecurigaan gue aja. Bisa benar bisa enggak. Kalian bisa percaya bisa enggak. Tapi yang namanya teman ngops. Ngops lah. Gue curiga guys, bahwa semua ini tidak terjadi begitu saja. Kaum LGBT ini tidak pure, tidak murni karena faktor genetik, tidak murni karena psikologi. Gue curiga memang ini semua tuh udah by design. Ini sudah dirancang sedemikian rupa. Ini sudah sudah tersistematis. Dipelihara mereka, dilindungi mereka. Oleh siapa? Oleh elit global. Jadi gini, bumi kan segitu-segitu aja guys. Yang namanya tanah segitu-segitu aja. Sumber daya alam pun segitu-segitu aja, cenderung menipis, menurun. Sementara populasi manusia dari tahun ke tahun terus beranak pinak, terus berkembang biak, terus bertambah. Sehingga gue curiga sedikit banyak ini mengganggu, meresahkan si kaum elit ya, si kaum elit global. Bahwa kalau populasi tidak dikendalikan, tidak ditekan, ini akan mengganggu stabilitas mereka. Ya lu bayangin, jalan tanah segitu-segitu aja, manusianya berkembang biak terus, bertambah terus, sumber daya alam menipis, dan ini menurut gue mengganggu mereka, sehingga mereka berpikir bagaimana kemudian bisa melakukan yang namanya mengendalikan, menekan populasi manusia, depopulasi, supaya populasi ini tidak terlampau banyak, tidak juga terlalu sedikit gitu. Balance aja, stabil aja. Seperti yang cukup populer belum lama ini, COVID. Mungkin kalian juga ada yang merasa bahwa COVID adalah by design elit global. Berarti kita sama. Apakah itu berhasil? Yes. Sekian banyak orang dibuat AFK, dihilangkan oleh elit global. Tapi rasanya itu terlalu ekstrim ya. Menghilangkan nyawa, membuat manusia AFK dari dunia itu terlalu ekstrim, tidak manusiawi. Sehingga kemudian gue curiga mereka memikirkan cara lain yang lebih sopan, yang lebih soft, yang lebih manusiawi menurut mereka. Apa itu? Buat suatu kaum di mana kaum ini tidak bisa beranak pinak. Buat manusia ini tidak bisa dengan mudah, bukan dengan mudah ya memang tidak bisa beranak pinak, tidak bisa membuat keturunan. Ya apalagi the one and only kaum LGBT.
Coba guys, kita bayangkan ya, jika ada suatu negara, ya katakanlah negara kecil ya, mungkin anggap aja luasnya hanya se-Jakarta gitu. Untuk sebuah negara kan itu ukuran yang cukup kecil ya. Bayangkan nggak usah 100% deh, 70 atau 80% deh isinya kaum LGBT guys, isinya kaum gay. Bayangin guys, negara itu sumber daya alamnya melimpah, kekayaannya melimpah, populasinya ditekan, dikendalikan, berhasil guys, berhasil si elit global guys. Itu kecurigaan gue. Jadi kenapa sih kaum gay, kaum LGBT ini tidak juga punah, tidak juga musnah, ada terus? Karena mereka dipelihara, dilindungi oleh para pejabat, para petinggi, oleh negara-negara yang pro terhadap misinya si elit global. Atas nama hak asasi manusia. Hidup adalah pilihan. Hargai pilihan orang. Berak loh. Ngops lah. Tuh guys. Jadi gue mencoba melihat dari sisi teori konspirasi ya. Ya ini mah baik lagi, ini mah kecurigaan gue aja. Apa yang membuat kaum ini tuh seolah imun, kebal, atau terus beregenerasi. Karena memang ini by design oleh si elit global. Memang ini tuh apa ya, sudah ditanamkan faham, sudah ditanamkan pemikiran-pemikiran yang meresap ke dalam DNA mereka gitu. Jadi walaupun mereka tidak bisa beranak pinak, tidak bisa mewariskan kelakuan mereka lewat keturunan mereka karena mereka nggak bisa bikin keturunan, tapi faham inilah, mindset pola pikir ini nih yang udah terlanjur meresap ke DNA orang-orang yang bisa dikendalikan oleh si elit global ini. Udah lu gay aja, udah lu jadi kaum LGBT aja, udahlah. Tuh. Lalu mereka membuat sebuah alibi, trauma, psikologi, genetik. Berak loh. Jadi gitu guys ya. Ini adalah kecurigaan gue. Gue mencoba menarik isu LGBT dari sudut pandang teori konspirasi. Karena gue curiga bahwa si kaum LGBT, si orang-orang gay ini tidak murni, tidak alami, tidak terlahir begitu saja. Melainkan ada by design oleh para elit global dalam rangka menekan populasi supaya nggak over, supaya stabil. Tuh. Karena gue percaya hakikatnya, fitrahnya, kodratnya manusia tidak seperti itu. Tapi karena manusia ya makhluk yang berlebih-lebih. Bahkan gue yakin setan pun tidak mampu ya, atau tidak mau menjadi kaum LGBT. Menurut gue ya, mungkin kalian punya pendapat lain, mungkin kalian pernah melihat bahwa oh setan juga ada kok yang LGBT, setan juga ada kok yang gay. Ya, kalian bisa tulis di komentar. Balik lagi, hidup memang sebuah pilihan. Gue ngerti, gue paham. Gue juga nggak mau memaksakan sebuah pilihan, sebuah kehendak. Terserah jidat lu aja, seenak pantat lu aja. Lu mau milih liang tai, terserah. Gak ada urusan gue. Tapi sebagai sesama manusia, sebagai teman ngops yang baik,
Gue mencoba mengingatkan, dari sekian banyak pilihan, selalu ada pilihan-pilihan terbaik yang bisa lu ambil. Kalau bisa, sebisa mungkin jangan bundir, jangan murtad, dan jangan jadi gay. Lu mau jadi pro player, terserah. Lu mau jadi NU, Muhammadiyah, terserah. Lu mau apa lagi? Lu mau jadi tentara, lu mau jadi polisi, lu mau jadi pengangguran, lu mau jadi pengusaha, mau jadi budak korporat, budak pemerintah, terserah. Seenak jidat lu aja, terserah. Selama itu baik, jalankan. Asal jangan gay, asal jangan memilih menjadi kaum LGBT. Gue masih gak habis pikir kok bisa ada yang pemerintah, pejabat, negara yang mendukung. Kok bisa? Balik lagi, elit global dengan segala pengaruhnya, dengan segala powernya menghalalkan segala cara untuk bisa memuluskan goals mereka. Salah satunya mungkin menekan, menjaga, mengendalikan populasi. Oke lah, jangan gay. Teman-teman ngops, sehat dan sukses lah. Ngops lah, jangan gay. Blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.